Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini akan cerita ya tentang kondisi Sirtiman kemarin ini nggak upload ya, nggak upload 2 hari ini kurang enak badan ya atau meriang. Jadi kegiatannya banyak tertunda ya, bukan berarti penundaan tapi emang lagi pengen badannya lagi pengen istirahat, banyak tidur nggak bisa bangun, salah bantal, makan jadi rasanya nggak enak gitu. Jadi selama Sirtiman istirahat ini, Sirtiman isi kegiatannya paling main COC, nonton film, sama ya pokoknya nggak banyak gerak tangan, nggak banyak kayak ngetik dan lain-lain, nggak banyak mikir yang berat-berat ya. Sebenarnya main COC juga, aduh, strateginya ini ya agak mikir gitu, cuma ya sekedar nyerang aja lah, farming. Nah di sini Sirtiman yang jadi hal yang bikin menarik ini, yang pengen apa ya, yang pengen di yang lebih dominan mungkin ya, lebih banyak konsentrasinya. Sirtiman lagi mantau tentang ISO speed ya, ISO speed yang meledak di Indonesia itu. Meledak dalam artian meledak, view yang nonton YouTube-nya ya sempat tembus 1 juta sampai dia nangis juga, meledak eh, banyaknya ya selama dia tour di Asia ini. Seperti kita lihat dia tour di Thailand, di Filipina, di Vietnam, Kamboja, Malaysia. Di Vietnam aja dia sampai 2 hari ya. Nah di Indonesia mungkin bisa sampai 4 ya. Maksudnya 2 kali bikin video live streaming. Nah di Indonesia ini mungkin bisa sampai 4 nih, karena rencananya nanti dia akan ke Papua gitu. Nurut aja lagi sama yang fansnya minta pada ke Papua gitu. Jadi yang pertama ini ya, Sirtiman ngeliat ya pengen tahu lah gitu, gara-gara batik ya, klaim batik ini anaknya Sirtiman kan nyetel TikTok, jadi batik ini diklaim sama Malaysia. Terus ISO speednya ini pas dicek di Google, ini batik Indonesia, asalnya Indonesia kata ISO speed. Jadi Sirtiman penasaran nih, kok jadi bahan gorengan seperti ini. Pas dilihat ya emang ternyata dia lagi datang ke Indonesia, ke Jakarta, muncul di kota tua ini ya. Ya jalan-jalan ngeliatin hal-hal yang bikin dia unik ya, kayak ketemu sama tentara-tentara yang buat diajak foto bareng, terus ke rumah hantu, terus makan KFC, terus ya sampai ya kayaknya jalan-jalan ke itu ya, pintu air ya, pintu air ya. Pokoknya yang jalan jalan lurus itu, samping kiri kanan toko itu. Nah di sini teman ya, terharu juga ya, terharu, benar-benar terharu gimana YouTuber kelas dunia ya, dia ya eh, nyicipin nyicipin makanan makanan khasnya, gorengan, apalah, nasi Padang, terus yang telur apa, dadar lipet yang kayak gitu. Nah ini dicicipin sama YouTuber kelas dunia itu, dan ya pasti ya efeknya ini sedunia pasti akan kepo gitu. Ini makanan apa, pasti akan search, pasti akan, ya yang jelas Indonesia ya akan lebih banyak mendapatkan sorotan ya, sorotan di dunia. Nah di sini apalagi ditambah dia streaming keduanya ke Bali gitu ya. Mungkin penontonnya lebih sedikit di Bali ya, cuma memang yang pertama meledak sekali tuh karena gara-gara banyak hal yang dilakuin. Yang pertama itu kayak joget dangdut, terus
karaoke, terus ya pokoknya di area kota tua ini terutama rumah hantu yang bikin seru ya, rumah hantu yang bikin seru. Banyak yang lakuin dan ya ini meledak banget ya, meledak yang pertama ini. Yang kedua di Bali ya, di Bali ya begitulah. Di Bali juga seru ya, ngelihat monyet. Sebenarnya seharusnya bisa seru lagi gitu, cuma ya mungkin waktunya kali ya. Bali sebenarnya banyak tempat yang bisa dikunjungin kayak pantai segala macam, cuma waktunya ya susah gitu. Dan kalau di Bali sebenarnya ada dua ini ya. Kalau di Indonesia ini eh, lebih apa di Jakarta nih fannya lebih banyak ya orang Indonesianya, kalau di Bali ya ada orang bulenya juga gitu. Jadinya ya kesulitan mungkin dia. Untuk di Jogja ya kita lihat apa ya, Jogja sebenarnya bagus ya untuk budaya, bagus ya, dia dia pakai blangkon, mana, batik. Ya cuma agak maksain juga itu gimana sih, nggak tahu lah, eh, i- it- panitianya mungkin agak maksain juga, seharusnya dikasih apa ya, dikasih pendamping yang lucu gitu, itu jadi seru sebenarnya, kayak dia batik, kayak dia mana, jangan jangan terlalu jadi kayak anak training gitu dipakein apa disuruh mana, cuma ya biarin aja dia mana gerakannya mau gimana, lucu-lucuan gitu loh. Yang jelas kan yang pertama udah nyontoin bener, nah tinggal dianya. Kalau dianya di tangannya ditarik-tarik, badannya dibengkek-bengkek gitu ya, jadinya dianya jadi nggak convert ya. Sebenarnya ya lebih ya bisa seru, bisa lucu gitu loh. Dia pakai belangkon, dia pegang keris, dia ngebatik. Cuma sangat sayangkan kembali yang ke Bali ini ya, ke Bali ini kayaknya ya selain dia cuma ngunjungin ya tempat souvenir sama di sini ada pura, satu lagi di hutan monyet ya, ini hutannya seharusnya seru ya, seharusnya seru, cuma seharusnya dia lebih banyak teriak-teriak tuh bikin seru di hutan monyet, cuma kayak apa ya, kayak ya masih ada yang kurang lah, masih ada yang kurang, tapi yang jelas overall ini dia udah cukup ya, udah udah ngalahin lah istilahnya dari negara-negara lain. Filipina aja yang sempat 2 kali itu kalah itu. Di sini Indonesia emang dia ngerasain sendiri ya kedahsyatan orang Indonesia, apalah dibilangnya zombie apocalypse atau pokoknya mungkin dari sisi orang Amerika ke Indonesia ya negara yang ya inilah biasa gitu, kayak Malaysia, kayak Indonesia, Filipina. Cuma di Indonesia ini ya bisa dilihat ya apa untuk eh, tingkat viralnya, orang manteng di HP-nya, orang magernya banyak berarti ya. Orang magernya banyak sampai pada YouTuber-YouTuber yang udah bawa apa, udah populer lah ibaratnya, udah punya sampai jinjing-jinjing, jinjing-jinjing apanya tuh, YouTube ininya ya, YouTube play buttonnya sampai dibawa-bawa, artinya kan ya emang dia dewa gitu kalau dalam hal YouTuber. Makanya yang lain tuh udah kayak ya udah kayak ngemis-ngemis pengen pansos lah, minta minta di minta di apa ya, minta di minta dipromoin, minta di expose, minta di ya pokoknya gimana caranya biar channelnya ini ngambil kesempatan gitu, pas pas kedatangannya dia itu. Nah, di sini statement paling ngelihat untuk kreator Indonesia ya, jangan apa ya, ya jangan cuma kampungan Nora itu ngejar-ngejar dia bawa-bawa play
itu buat apa juga gitu. Kalau cuma tanda tangan terus tanda tangan dibikin konten, gue dapat tanda tangan gitu. Ya itu seharusnya nggak perlu lah. Jadi kayak kembali ya dong, Indonesia kebanyakan flexing, norak kayak gitu. Jadinya sebenarnya dia nggak suka juga. Si itu juga nggak suka ya, Ice Speednya juga kurang suka kalau yang bawa pelebatan di jinjing-jinjing gitu. Bodoh amat kata dia, nggak dicuekin. Dicuekin yang bawa-bawa seperti itu. Yang jelasnya suasananya ya, kalau suasananya emang Indonesia itu emang ya emang gila sih ya, emang gila sebenarnya. Ini juga buat eh, yang lain ya, yang mau nge-YouTube juga himbauannya agar ya jangan males tuh. Jadi orang tuh ya kayak anak muda apalagi ya, kayak ISO Speed lah, benar-benar gerak sana sini, bikin konten, cari duit. Ya dia manfaatin personal brandingnya dia kembali ya, personal brandingnya dia. Di sini ya kita bisa lihat lah, simple aja ya, simple aja banner YouTube-nya nih cuma gambar apa yang dia suka gitu. Dia suka One Piece ditempel, also Speed, avatarnya juga One Piece. Ya masalahnya emang orang jadi tahu apa yang dia suka, bukan apa ya, bukan masalah keren-kerenan, bagus-bagus edit-editan kayak gini kan, lihat aja potongan-potongan kayak gini kan ya standar aja apa. Potongan bannernya standar aja lah gitu. Tulisannya juga kepotong gitu. Dan ini bukti kalau jadi mencari duit tuh jangan, nggak harus perfeksionis ya, nggak harus perfeksionis. Yang penting semangatnya ya, semangat semangat membara. Kalau Sertiman lihat dia tuh kalau nambah orang yang subscribe, orang yang view nonton live-nya banyak, dia tuh senang banget gitu. Dalam artian senang itu saya sampai nangis, itu artinya kan ya emang bukan bukan masalah duit, ini kayak kebanggaan tersendiri gitu loh. Bukan masalah duit ya. Ini kebanggaan tersendiri. Duit sih dia udah punya deh, cuma yang kebanggaan tersendiri. Makanya ini sebenarnya jadi contoh yang baik untuk para konten kreator, untuk yang ngejar target. Emang harus dalam hati, dalam ya pokoknya harus menjiwai ya, pengen cari duit itu dari online emang harus menjiwai gitu. Jangan cuma ngelihat duitnya aja, tapi berapa kita ingin targetnya nih tercapai. Kalau targetnya tercapai tuh kayak wah gitu loh, bukan masalah duitnya gue pengen punya duit banyak, kayak jangan seperti itu. Kayak harus ada yang lebih gitu ya, harus ada yang lebih dari sekedar punya duit banyak ya. Kayak pencapaian dirinya, cuma jangan jangan cuma dapat duit banyak, tapi ya beginilah, nikmatin semuanya ya, nikmatin dari ya namanya hidup ya, nikmatin lah, ketemu orang, berkunjung ke tempat-tempat tuh, gimana caranya tuh jadi berwarna gitu, jadi banyak kegiatan, jadi lebih 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 merakyat ya, lebih merakyat, lebih apalagi di sini membawa keuntungan ya, sama-sama untung budaya yang negara dikunjungin juga bisa ya banyak ditonton. Dan ya pokoknya bikin, mulai ya, jangan males bikin konten gitu, jangan males bikin konten. Di sini juga ya kita akan nunggu lagi ya, saat video ini dibikin kita akan nunggu lagi kejadian di Papua, mungkin kalau bisa lebih kocak lagi gitu, kalau bisa lebih kocak lagi. Kalau ya pendampingnya kalau bisa ya bikin apalah yang mendampingin tuh yang ya pokoknya ya nggak tau lah, entah itu influencer, dibikin acaranya tambah seru lagi gitu. Ya, pokoknya dibikin kocak-kocak, bikin ya, yang lu nonton juga jadinya nggak garing gitu ya. Oke guys, jadi itu aja tentang reaksi ya, reaksi nonton Ice Was Speed. Ya bagus lah di sini buat contoh ya,
untuk para live streamer tuh biar semangat lagi. Kadang-kadang pada live streamer udah nggak semangat di YouTube ya, mereka live-nya di TikTok yang duitnya nggak ada gitu. Mendingan di YouTube semua. Di sini kan bisa dilihat ya untuk earningnya dia juga untuk yang mau donasi kasih, untuk yang mau kerjasama media yang mau dipromosin juga dikasih dan lain-lain. Nah di sini ya manfaatin itu semua ya, jangan cuma ngarepin dari AdSense doang atau gimana caranya tuh dapat duit dari segala arah. Nah, sebenarnya Sirtiman juga udah bikin yang tentang jurnal YouTuber. Di sini makanya di langsung situsnya Sirtiman aja, jurnal YouTuber yang kalian bisa kunjungin di sirtiman.com ya. Cek yang di sini jurnal apa Blueprint YouTuber 2025 nih. Ya, kalau di ya pokoknya kalau ikutin Blueprint ini ya lumayan seru untuk YouTuber ini, pasti akan mendapat hal-hal pengalaman yang lebih ya dibanding cuma nge-YouTube biasa gitu. Oke guys, jadi itu aja. Jangan lupa jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.